Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin azzani Allah iyyakum. Jamaah hadirin sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari ke-25 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2024 bi'audillahi wa taufiqihi. Dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia. Tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu yang kita semua tentu berharap lewat kemuliaan majlis ini menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan yang akan kita bisa dapatkan, yaitu semoga lewat majlis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasul SAW janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas seperti itu. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di kesempatan siang hari ini yaitu masih melanjutkan kisah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang termasuk min ashril mubasysyirina bil jannah, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga, yang dalam satu kesempatan Rasul sebutin satu-satu namanya. Ya, sahabat tersebut tidak lain bernama Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Baik, Abdurrahman ibn Auf, sahabat yang memiliki banyak kemuliaan. Kita awali dari nasab beliau. Abdurrahman bin Auf ibn Abdi Auf ibn Abdul Harith ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Ya, ini nasab orang-orang Quraisy. Lebih spesifik beliau dari kalangan Bani Zuhrah. Makanya disematkan nama Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Ya, karena nasabnya kembali kepada Bani Zuhrah yang juga sama-sama Quraisy. Quraisy itu suku besarnya, ya, terbagi menjadi beberapa kabilah, di antaranya Bani Zuhrah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu berasal dari Bani Hashim. Nah, dan nasab beliau dari Bani Zuhrah ini ya sama sebagaimana nasabnya ibunya Nabi SAW. Aminah juga dari kalangan Bani Zuhrah. Ya, na'am. Kalau Abdurrahman bin Auf disebut Az-Zuhri, kalau perempuan Az-Zuhriyah. Nah, kemudian bahwasanya ayahanda beliau bernama Abdu Auf ibn Abdul Harith yang mati dalam kondisi ya belum memeluk Islam. Adapun ibunya masuk ke dalam Islam. Ya, ibunya masuk ke dalam Islam dan bahkan hijrah ke kota suci Madinah. Lahirnya sahabat Abdurrahman ibn Auf itu 10 tahun sebelum peristiwa Amul Fil. Sebelum peristiwa ya tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. 10 tahun setelah peristiwa itu lahirlah sahabat Abdurrahman ibn Auf. Dari sini kita paham selisih usia antara ya Rasulullah SAW dengan Abdurrahman ibn Auf berarti 10 tahun. Ya, 10 tahun. Namanya sebelum masuk Islam beliau dipanggil dengan sebutan Abdu Amr. Ya, ini nama yang tentu mengandung kesyirikan, hambanya Amr. Ya, penisbatan ya penghambaan kepada selain Allah. Makanya tatkala beliau masuk Islam dirubahlah namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdurrahman. Nama di antara nama-nama bagi kaum laki-laki yang paling recommended selain Abdullah yaitu Abdurrahman. Ya, jadi bapak-bapak enggak usah pusing kalau cari nama untuk anak laki-laki. Ya, di antara nama yang bisa kita berikan untuk anak kita jika anak laki-laki adalah Abdurrahman atau Abdullah. Ya, tapi panggilannya juga yang bagus ya. Karena nama udah bagus, kadang-kala panggilannya justru yang bikin nggak bagus.
Abdurrahman dipanggilnya siapa? Maman. Sifat fisik Abdurrahman ibn Auf. Ini anak percepat ya. Nah langsung saja terjemahkan. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala menggambarkan tentang ciri sifat fisik Abdurrahman ibn Auf. Di antaranya ada riwayat dari Ibrahim ibn Munzir. Ya, beliau adalah seorang yang berkulit putih, al-abyad. Ya, kulitnya putih, bulu matanya panjang. Hidungnya mancung, saking mancungnya cenderung bengkok. Ya. Nah, sampai digambarkan gigi taringnya itu lebih panjang dibandingkan gigi-gigi serinya. Sehingga tatkala beliau tuh suka menggigit bagian bibirnya, ya, sampai bibirnya pun berdarah. Nah, rambutnya panjang sampai di bawah telinga. Ya, lehernya masuk kategori leher yang panjang juga. Ya. Kemudian gigi depan beliau ompong dengan sebab ya peristiwa peperangan yang pernah atau sering beliau jalani bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara ya tandanya beliau sering ikut peperangan dan berduel dengan orang-orang musyrikin Quraisy adalah tatkala di perang Uhud yang sampai-sampai menjadikan giginya pada rontok. Kemudian beliau terbiasa menggunakan tangan kiri, jemaah. Ya, atau disebutnya apa? Idal ya. Di akhir kehidupannya sampai menemui ya, kesyahidannya, ya, beliau dalam keadaan pincang. Luka-luka tersebut beliau dapatkan ya di dalam beberapa peristiwa peperangan karena saking banyaknya luka-luka di tubuhnya termasuk di bagian kaki sampai-sampai menjadikan beliau mengalami cacat permanen, jemaah. Masya Allah. Dan ini tentunya akan menjadi saksi. Kondisi seperti ini pastinya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah tentang ya perjuangan beliau, jihad beliau ya di dalam medan pertempuran yang selalu beliau ikuti bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin. Kemudian beliau dijelaskan hasanul wajh, wajahnya tampan, jemaah. Ya, kemudian kulitnya tadi putih, ya bahkan cenderung kemerahan. Dan beliau tidak merubah ubannya ya ke dalam warna yang lain atau berubah menjadi warna yang lain. Beliau tetap biarkan ya ubannya warna putih. Walaupun memang sebenarnya ada juga anjuran untuk merubah uban itu dengan warna selain putih, sebagaimana Nabi pernah menganjurkan kepada ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abu Quhafah. Nah, jadi boleh-boleh saja antum yang sudah mulai tumbuh uban, jenggotnya ubanan, ya, rambut ubanan, kemudian antum semir. Tapi tentunya ya tidak boleh dengan warna hitam. Ya. Dan beliau termasuk ahadul khamisah atau ahadul khamsah. Ya, ahadul thamaniyah, ahadul sittah, wa ahadul ashrah. Beliau salah satu dari 8, salah satu dari 5, salah satu dari 6, salah satu dari 10. Maksudnya apa? Salah satu dari 8 ini menunjukkan keutamaan beliau. Beliau adalah salah satu dari 8 orang sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Makanya beliau termasuk kategori as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang berada di kelompok pertama, ya di gelombang pertama yang masuk ke dalam Islam. Dan tentu orang-orang yang seperti ini nih memiliki keutamaan tersendiri. Ya, kita tahu bagaimana beratnya perjuangan orang-orang yang pertama atau di generasi pertama masuk ke dalam Islam. 1 dari 5 orang, maksudnya ya beliau adalah salah satu dari 5 orang yang masuk Islamnya itu lewat jasa Abu Bakar As-Siddiq. Ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di antaranya adalah Abdurrahman ibn Auf. Ya, karena memang pas masuk itu, cepat masuk dakwahnya Abu Bakar kepada Abdurrahman bin Auf. Salah satu sebabnya karena Abu Bakar dan Abdurrahman ibn Auf kedua-duanya adalah seorang pedagang. Kedua-duanya adalah pedagang. Kalau bahasa anak sekarang ini satu circle, satu frekuensi. Masya Allah. Jadi antum manfaatkan tuh. Di mana keberadaan antum manfaatkan kepada orang-orang dekat antum yang satu frekuensi, kita ajak mereka kepada jalan kebaikan. Nah, 1 dari 6 maksudnya beliau adalah salah satu di antara 6 sahabat yang dipilih oleh Umar ibn al-Khattab untuk hadir ke rumahnya dan kemudian bermusyawarah untuk menentukan siapa orang yang paling layak dari 6 orang itu yang akan menggantikan diri Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah. Di antaranya Abdurrahman ibn Auf. Ya, luar biasa.
Ya, ada 6 orang, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada Az-Zubair ibn Al-Awwam, ada Talhah ibn Ubaidillah. Ya, fase awal 3 dari 6 orang ini mundur. Ya, Sa'ad, Talhah, Zubair mundur. Berarti menyisakan 3 kandidat, Abdurrahman bin Auf, Ali, dan juga Utsman ibn Affan. Tapi kemudian Abdurrahman ya menyadari bahwasanya dirinya tidak bisa menandingi keutamaan 2 sahabat lainnya, yaitu Ali dan Utsman. Makanya beliau pun mundur. Ya, Masya Allah. Kemudian salah satu dari 10, maksudnya beliau adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dalam satu kesempatan Rasul sebutkan namanya, dijamin masuk surga. Di antara keutamaan sahabat Abdurrahman ibn Auf, Rasul pernah sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Selama ini kita mengetahui Nabi pernah bermakmum hanya kepada salah seorang atau kepada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Sebenarnya Nabi pernah juga bermakmum kepada sahabat yang lain selain Abu Bakar. Sosoknya tidak lain adalah Abdurrahman ibn Auf. Ya, terjadi tatkala peristiwa Ghazwatut Tabuk, perang Tabuk. Ya, Tabuk ini jaraknya sangat jauh, dari Madinah itu sekitar 750 km. Ya, menuju arah Syam, menuju utara. Ya, kalau ke Syam itu sendiri jaraknya sekitar 1500. Jadi pertengahan menuju Syam itu Tabuk. Ya. Nah, saat itu Rasulullah SAW ada keperluan untuk membuang hajat. Sehingga pada saat sudah masuk waktu subuh, ya, karena dianggap Rasul ini tidak bisa mengimami, didaulatlah, dipercayakanlah ya posisi imam ini kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memimpin sahabat sholat subuh, masuk 1 rakaat, Rasul belum datang. Masuk rakaat kedua, Rasul datang. Ya, dan kemudian pada saat selesai sholat, sahabat melihat, ternyata Rasul jadi makmum. Sehingga saking sungkannya para sahabat, mereka mengucapkan subhanallah, subhanallah, merasa bersalah. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apa yang kalian lakukan adalah kebenaran. Ya, jadi nggak salah. Ya, ini berarti menunjukkan bahwasanya sahabat Abdurrahman ibn Auf sahabat yang memiliki keutamaan luar biasa. Sampai-sampai Rasul mengizinkan dirinya untuk mengimami dirinya walaupun hanya sebatas 1 rakaat. Baik, pernah terjadi perselisihan di antara sahabat Abdurrahman ibn Auf dengan sahabat lainnya yang juga tidak kalah utamanya, yaitu sahabat Khalid ibn Al-Walid. Kita tahu bagaimana sepak terjang Khalid ibn Al-Walid. Sampai-sampai banyak kaum muslimin di masa itu mengkultuskan, ya, kalau Khalid yang jadi pemimpin, maka perang yang kita akan ikuti pasti menang, pasti menang, pasti menang. Umar tahu ini gejala kesyirikan. Maka tatkala beliau menjadi khalifah, dicopotlah Khalid ibn Al-Walid. Ya, karena Khalid ini memang luar biasa. Jenderal perang yang Allah karuniakan, setiap beliau memimpin sebuah peperangan, sekalipun pada saat itu masih dalam barisan orang-orang kafir, Allah kasih kemenangan. Kaum muslimin kalah di perang Uhud ya. Nah, di antara penyebab kekalahannya adalah karena kejelian Khalid ibn Al-Walid yang memukul balik kekuatan kaum muslimin yang saat itu sebenarnya kemenangan sudah ada di depan mata. Nah, pernah terjadi cekcok, perselisihan. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Ya, percekcokan, perselisihan, selek dan sebagainya itu bisa terjadi di semua kalangan, termasuk di kalangan orang-orang hebat, orang-orang mulia. Apalagi kita nih. Tapi yang bisa kita ambil pelajarannya bagaimana sikap keduanya tatkala terjadi perselisihan. Ya, kadang-kala kalau kita kan ya yang ada justru memunculkan rasa dendam, bahkan mewarisi permusuhan. Ini nggak boleh. Apa sih sebab perselisihan antara Abdurrahman ibn Auf dengan Khalid ibn Al-Walid? Ya, satu hari Khalid pernah jengkel. Ya, karena Abdurrahman bin Auf kadang-kala suka menyebutkan agar orang-orang tahu bagaimana perjuangan ya generasi awal, ya orang-orang yang masuk kategori generasi awal masuk ke dalam Islam. Mereka tuh lebih berat perjuangannya dibandingkan generasi setelahnya. Dan itu memang faktanya seperti itu. Nabi pun memberikan pujian kepada generasi pertama yang masuk Islam. Tapi kemudian ungkapan-ungkapan seperti itu yang sering diungkapkan oleh Abdurrahman ibn Auf membuat jengkel Khalid ibn Al-Walid. Ya, beliau katakan kok sering banget sih sebut-sebut ya generasi yang masuk Islam pertama kali dan sebagainya. Nah, ini dianggap sebagai celaan terhadap sahabat Abdurrahman ibn Auf. Masya Allah. Jadi bukan menghina gitu loh.
Ya, bukan mencaci maki dan sebagainya. Cuma nggak seneng aja. Kenapa sih kok sering banget sih sebut-sebut bosnya Anda nih, kalian ini masuk kategori orang-orang yang pertama ya di dalam kategori masuk ke dalam Islam, ya. Orang-orang yang pertama yang masuk ke dalam Islam. Nah, ucapan ini dianggap mencela, ya. Maka pada akhirnya didengar nih ucapan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Respon Nabi luar biasa. Ya, Nabi mengatakan kepada Khalid, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian caci maki sahabatku. Ya, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian celah sahabat-sahabatku. Ya, termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Seandainya salah seorang di antara kalian, maksudnya ditujukan kepada Khalid. Padahal Khalid kita tahu beliau juga adalah sahabat Nabi yang juga memiliki keutamaan. Beliau mendapatkan julukan Saifullah, pedangnya Allah. Ini luar biasa. Tapi kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian celah sahabat-sahabatku, termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan harta yang dia miliki, dan infaknya ini nggak tanggung-tanggung, dia infak berupa emas, dan emasnya sebesar gunung Uhud, jemaah. Gunung yang tingginya itu hampir 2 km, panjangnya sekitar 8 km, lebarnya 2 sampai 3 km. Wow, akbar. Gunung yang sangat besar. Kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Sedangkan sahabatku ini, yaitu Abdurrahman bin Auf, dia hanya berinfak ya sebesar atau sebanyak 1 mud. 1 mudnya seperti ini. Apa bahasa Indonesianya? 1 genggam ya. Nah, seperti ini. Au nasifahu, atau setengahnya. Dan itu pun bukan emas. Mungkin hanya sebatas gandum ataupun korma dan semisalnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, infak sahabatku yang hanya sebatas 1 mud atau setengahnya saja itu lebih baik. Ya, karena mereka jalani di masa-masa sulit, dan keikhlasan mereka sangat terjaga. Masya Allah. Ya, apalagi nih kalau hal ini kita tujukan kepada orang-orang yang benar-benar mereka caci maki sahabat. Padahal kan Khalid cuma bilang begitu aja. Kenapa sih kok sering banget sih bilang, ya kalian ini berada di generasi awal masuk ke dalam Islam. Cuma begitu aja. Udah dianggap tuh mencela sahabat. Bagaimana dengan Syiah Rafidhah? Ya, yang sampai-sampai mereka dengan lancangnya lewat lisan-lisan mereka yang sangat keji mengatakan Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an Umar wa Utsman dan sebagainya. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Na'udzubillah. Ya. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdurrahman bin Auf dia berinfak di masa yang sangat sulit. Ya, makanya sekalipun infaknya hanya sebatas 1 genggam atau setengahnya saja, itu masih nilainya lebih hebat dibandingkan infaknya Khalid. Ya, tatkala Khalid mampu berinfak ya berupa emas sebesar gunung. Apalagi infaknya kita jemaah. Ya, ini luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdurrahman ibn Auf beliau meninggal ya setelah diteliti oleh para ulama sejarah bukan di dalam kancah peperangan. Tapi ternyata para ulama mengatakan beliau mendapatkan kesyahidannya. Kenapa dikatakan mati syahid? Ini pertanyaannya. Padahal beliau matinya di atas tempat tidur. Para ulama menjelaskan disebabkan karena ketulusan niatnya untuk bisa mati syahid. Sehingga dianggap oleh Nabi beliau mati syahid. Ya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sa'alallahu syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi." Ini penting jemaah. Ini pentingnya bab niat nih. Ya, hadirkan niat di dalam diri kita, kita ingin mati syahid dengan penuh kejujuran. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang berdoa, dia minta kepada Allah. Nah ini, berdoa, minta kepada Allah. Niat kita ungkapkan dalam bentuk doa, munajat kepada Allah. Barang siapa yang minta kepada Allah agar dia bisa mati syahid dengan penuh kejujuran, bisidqin, apa yang terjadi? Maka Allah akan memberinya kedudukan syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini jemaah, Masya Allah.
Dan rahasia lainnya kenapa Allah tidak wafatkan Abdurrahman bin Auf di kancah peperangan untuk mendapatkan kesyahidan yang sesungguhnya, ya. Boleh jadi kata para ulama, Allah tidak wafatkan beliau di kancah peperangan karena Allah ingin dia tetap hidup, karena dengan kehidupan yang dia jalani, beliau begitu hebat di dalam berinfak di jalan Allah. Infaknya luar biasa, jemaah. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Itu luar biasa. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling perhatian terhadap istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sampai-sampai dalam satu riwayat Nabi mengatakan tidak ada orang yang akan memberikan perhatian kepada istri-istriku sepeninggal diriku kecuali dia adalah orang yang jujur, orang yang paling dermawan. Dan orang itu adalah Abdurrahman ibn Auf. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai beliau pernah menjual ya kebun yang sangat berharga nilainya, sekitar 40.000 dinar. Karena sudah hitung-hitung 40.000 dinar itu, 1 dinar itu kan sekitar 4,25 gram emas. Kalau 40.000 dinar itu kisaran sekitar 170 kilogram emas. Emas murni. Ya, donasi itu dia berikan untuk siapa? Untuk istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala beliau harus hijrah ke kota suci Madinah, karena beliau orang Mekah kan, hijrah ke Madinah, beliau mengalami nasib yang sama sebagaimana kaum muslimin lainnya. Hijrah dalam keadaan nggak boleh bawa apapun dari harta yang dia milikinya. Jadi yang awalnya dia adalah orang yang sangat kaya raya, hijrah dalam keadaan miskin, dan ini keadaan yang sangat berat, jemaah. Dan Nabi SAW ya saat kaum muhajirin tiba di Madinah, beliau menerapkan konsep al-mu'akhah. Mempersaudarakan antara pribumi orang-orang Ansar dengan orang-orang muhajirin. Dipersaudarakan, Nabi saking jeliknya, cerdasnya beliau, tatkala beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansar, beliau persaudarakan sesuai dengan ya circle-nya masing-masing. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, saudagar, bahkan termasuk beliau orang yang paling kaya di Madinah. Ya, beliau mengatakan ana aktsarul ansar malan. Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku adalah orang Ansar yang paling banyak memiliki harta. Allahu Akbar. Dan ukuran orang-orang Arab dari dulu sampai sekarang, dia dikatakan orang kaya itu tatkala dia memiliki kebun kurma yang luas. Jadi bukan mobil mewah. Nah, ya. Kita kalau ngeliat mobil mewah di sana ya, yang GMC, ya mobil-mobil mewah yang miliaran itu biasa banget di sana. Ya, tapi ukurannya adalah kebun kurma. Ada seorang rekan ustadz yang juga nambahin, ada lagi satu ustadz. Apa itu ustadz? Ya, orang Arab dikatakan dia kaya, atau standar orang kaya di Arab itu kalau memiliki istri lebih dari satu. Nah, itu dianggap kaya, ya. Jadi kalau yang masih satu kayak kita tuh ya, kita ditanya oleh mereka, kam zaujah lak, ente punya berapa istri? Kalau kita bilang iya, kita katakan wahidah. Apa dia katakan? Ada miskin. Benar kayak gitu. Miskin ya. Tapi miskin di sini maknanya itu bukan berarti berkaitan dengan harta ya. Kalau diterjemahkan bebas, kesian deh lu, begitu ya, Mak. Nah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Ansar yang bernama Sa'ad ibn Rabi. Ya akhi, kata Sa'ad ibn Rabi, sesungguhnya aku adalah kaum Ansar yang paling banyak memiliki harta. Ini saudagar, jemaah. Aku akan berikan setengah dari hartaku untuk engkau. Kalau beliau punya 10 hektar kebun kurma, 5 hektar untuk aku, 5 hektar untuk dirimu. Dan ini bukan basa-basi. Allah abadikan dalam surah Al-Hasyr tentang hebatnya jiwa penolong yang dimiliki oleh orang-orang Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu berkorban ya, atau lebih memprioritaskan kepentingan saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin dibandingkan kepentingan mereka sendiri, sekalipun sebenarnya mereka sedang butuh. Makanya ini bukan dongeng, enggak. Ya, dan kita nggak perlu heran, nggak perlu menganggap aneh. Kenapa? Mereka ini muridnya siapa, jemaah? Muridnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang memang Rasul tuh kalau berinfak bersedekah nggak takut miskin. Maka wajar kalau muridnya juga mencontoh sosok Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mereka murid Rasul SAW, itu para sahabat generasi terbaik. Setengah dari hartaku untuk engkau. Masya Allah. Dan tidak hanya itu. Engkau lihat, istriku banyak. Karena Abdurrahman saat hijrah ke Madinah, dia nggak bawa istri. Jomblo sama. Masya Allah. Saking pedulinya nih Sa'ad ibn Ar-Rabi, dia katakan, engkau lihat istriku banyak. Mana yang kau lihat, mana yang paling kau sukai dari istriku? Kau akan sampaikan kepada diriku. Nanti aku ceraikan, ya, dan kemudian tatkala lepas masa iddah, kau nikahi dia. Allah. Andai pun ada orang sekarang tuh nawarkan seperti itu, mungkin mau istri anak yang paling tua buat ente gitu ya. Abdurrahman bin Auf, maaf, Sa'ad ibn Ar-Rabi nggak begitu. Dia katakan mana yang paling kau sukai? Setengah dari hartanya, berikut mana istriku yang paling kau sukai? Wow. Kebayang nggak jemaah kalau antum dapat tawaran seperti ini? Ya, antum dapat tawaran setengah dari aset perusahaan ana buat antum. Gimana? Ya. Kalau ana pribadi, ana segera cari notaris. Iya, dan sepertinya sama, ya. Antum juga demikian sepertinya. Cari notaris. Kenapa cari notaris? Khawatir dia berubah pikiran. Kalau udah di atas hitam di atas putih kan udah legal ya. Masya Allah. Tapi nggak demikian dengan Abdurrahman ibn Auf. Satu sisi Sa'ad ibn Rabi itu sahabat yang luar biasa jiwa penolongnya. Di sisi lain ini murid-murid Nabi. Gemblengan Nabi SAW. Didikan Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf pun memiliki sifat mulia yaitu menjaga wibawa. Tuh. Nggak aji mumpung. Dia nggak mengatakan, ya Allah, mimpi apa aku semalam? Ya Allah, kirimkan sosok sahabat yang luar biasa seperti dirimu. Enggak. Beliau katakan begitu. Beliau nggak katakan begitu. Beliau katakan, barakallahu fi malikum wa ahlikum. Semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Menolak secara halus. Dullani ala suq. Tolong tunjukin aja, ada pasar gak di sini? Karena beliau saudagar, pedagang gitu loh. Beliau jaga wibawanya, haibahnya. Beliau cuma minta dullani ala suq, tunjukin di mana pasar. Biar saya nanti bisa berdagang dan mudah-mudahan Allah berikan karunia ya keberkahan rizki ya lewat perdagangan yang saya jalani. Dan ternyata benar. Kata Sa'ad ibn Ar-Rabi, kalau begitu di sana. Di sana ada pasar ya, itu pasarnya orang-orang dari kalangan Yahudi Bani Qainuqa. Maka kemudian berdaganglah Abdurrahman bin Auf di pasar tersebut. Beberapa hari lalu lalang beliau di pasar tersebut sampai kemudian menghasilkan. Sehingga tatkala beliau sudah mulai banyak memiliki uang, apa hal yang pertama beliau lakukan? Nikah. Antum yang udah punya fulus segera nikah. Ya, yang belum nikah. Abdurrahman bin Auf nikah. Ketemu Nabi, lama gak ketemu Nabi, tiba-tiba Nabi melihat di bagian bajunya ada minyak wangi yang berwarna asfar, kekuningan. Dan ini minyak wanginya perempuan. Apa yang terjadi pada dirimu, wahai Abdurrahman? Kenapa pakai minyak wangi perempuan? Ternyata beliau sudah menikah. Ya, laqad tazawwajtu ya Rasulullah. Aku telah menikah ya Rasul. Masya Allah. Akhirnya karena belum walimah, nikahnya sudah, walimahnya belum. Nabi katakan, aulim, walau bisyatin. Menikahlah, walaupun hanya sebatas engkau memotong seekor kambing. Ini jemaah. Nabi jelas banget tuh. Motong satu ekor kambing untuk bikin pesta pernikahan. Ya, jadi kalau kita ikut sunnah insya Allah tuh mudah menikah. Ini kenapa banyak nih yang kemudian membujang atau mohon maaf ya, yang perempuan di usia yang sebenarnya sudah patut untuk menikah, belum juga menikah. Ya karena itu. Gedungnya harus yang standarnya berapa juta? Ya 20 juta. Buffetnya berapa banyak? Oh ini ya kan. Padahal kan satu ekor kambing selesai. Ya. Dan di antara karomah sebagai penutup, ya sebenarnya kisahnya sangat panjang. Waktu kita sempit ya. Di antara karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sosok Abdurrahman ibn Auf, diriwayatkan bahwasanya beliau pernah berkata, "Falaqad ra'aituni la rafa'tu hajaran la rajautu an usiba dhahaban aw fiddah." Sungguh aku sangat merasa takjub dengan apa yang Allah karuniakan kepada diriku. Seandainya aku mengangkat bongkahan batu,
ternyata aku dapati di balik bongkahan batu tersebut emas ataupun perak. Kenapa demikian? Karena apapun yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dari segala bentuk aktivitas perdagangannya itu berhasil, jemaah. Berhasil. Ya. Makanya luar biasa di perang Tabuk sedekahnya 4.000 dinar. Itu setara dengan 17 kilo emas. Ya. Kemudian beliau pernah bersedekah sebanyak 40.000 dinar. Makin tinggi lagi sedekahnya, 170 kilogram emas. Main kiloan jemaah nih. Ya. Beliau bersedekah 500 ekor kuda, 1.500 onta. Semua beliau sedekahkan. Dalam sehari beliau merdekakan 30 orang budak. Wow, akbar. Ini luar biasa. Dan di akhir kehidupannya, ya, beliau memberikan jatah waris untuk 4 orang istrinya. Masing-masing istrinya itu mendapatkan sekitar 10.000 dinar. Ingat tadi 1 dinar 4,25 gram emas. Antum tinggal kalikan saja. Itu baru 1/8 dari hartanya. Karena istri itu jatah warisnya ya dari harta suami 1/8. Tinggal kalikan saja. 10.000 dikalikan 8. Kan gitu ya. Masya Allah. Itulah harta peninggalan dari Abdurrahman ibn Auf. Sebagai penutup. Dalam satu riwayat dijelaskan. Dalam sebuah peristiwa ya di dekat Ka'bah. Dijelaskan oleh salah seorang tabi'in Abul Hayyas As-Sa'di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau berkata, satu hari aku sedang tawaf di Ka'bah. Aku sedang tawaf, aku melihat ada seorang ketika tawaf dia berdoa, 7 putaran doanya sama, itu aja. Apa bunyi doanya? Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, hilangkanlah sifat pelit, sifat tamak, sifat bakhil pada diriku. Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini syuha nafsi. 7 putaran isi doanya kayak begitu. Mungkin kita mengira nih karena orang pelit banget nih, sehingga dia berlindung. Jangan sampai pelit itu tetap ada pada dirinya. Ternyata setelah ditengok, orang yang mengungkapkan doa seperti itu adalah siapa? Rahman bin Auf. Dia berdoa 7 putaran dari tawaf yang beliau lakukan. Semua isi doanya adalah Allahumma qini syuha nafsi. Syuh, para ulama katakan itu lebih parah dibandingkan bakhil. Bukhl. Bakhil kan pelit. Tapi kalau udah disematkan kata syuh, ini tingkat kebakhilannya, tingkat pelitnya udah gak ada lawannya tuh. Beliau berdoa, ya Allah lindungi diriku dari sifat pelit. Padahal beliau orang yang paling dermawan. Ini menunjukkan betapa tawaduknya beliau. Ya, terjauhkan dari sifat ujub. Karena beliau masih khawatir jika lo terjangkiti sifat pelit. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sosok sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.